Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cari Cara OPS, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video ini kita bertemu di konten diringkas, diskusi ringan Arkas, di mana saya akan menjawab pertanyaan seputar penatausahaan. Pertanyaan ini seringkali ditanyakan di kolom komentar, ada yang terjawab, ada juga yang mungkin terlewat. Jadi saya buat saja penjelasan dan jawabannya pada konten diringkas ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika tidak ada transaksi pada bulan berjalan? Di sini saya contohkan bulan Januari. Seperti apa penginputan BKU-nya di Arkas? Kita langsung buka saja Arkasnya. Kita masuk ke penatausahaan. Jika dilihat BKU bos reguler saya itu sudah mau masuk ke bulan Februari. Kita kembali dulu di bulan Januarinya. Sebelum saya mulai ke penjelasannya, jika teman-teman lihat BKU bulan Januari ini ada transaksi atau tidak? Silakan teman-teman jawab. Mungkin ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Bagi yang jawab iya, maka teman-teman sudah benar. Karena jika dilihat pada bulan Januari ini masih ada transaksi. Transaksinya apa? Yaitu pencatatan penerimaan dana. Ya, di mana penerimaan dana salur BSP tahap 1 2024. Yang dimaksud tidak ada transaksi, maka di rekening sekolah teman-teman atau rekening BSP sekolah teman-teman itu tidak ada catatan mutasi masuk atau keluar. Maka itu dikatakan tidak ada transaksi. Ya, baik itu tadi penerimaan atau teman-teman melakukan tarik tunai atau melakukan pembelanjaan, baik itu juga tunai maupun non-tunai, itu dikatakan tidak ada transaksi. Lalu pada BKU Januari sekolah saya ini tidak ada pembelanjaan baik itu tunai maupun non-tunai. Maka di sini saya langsung tutup BKU bulan Januari dan setelah berhasil tutup BKU, maka bulan Januari statusnya sudah selesai, akan membuka BKU bulan Februari. Barulah kita melakukan pencatatan belanjanya karena bulan Januari tidak sempat dibelanjakan atau direalisasikan, maka anggaran bulan Januari pun masuk di bulan Februari. Jika case-nya terjadi di bulan lain gitu ya, katakan di bulan Juni tidak ada transaksi, ya udah langsung tutup BKU saja, maka transaksinya terjadi di bulan Juli. Seperti itulah contohnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah pada BKU kita harus belanja dulu pada bulan itu atau hanya rencana saja? Jawaban sederhananya, apa yang kita rencanakan itulah yang dibelanjakan. Jika yang sudah direncanakan tidak dibelanjakan pada bulan berjalan atau bulan tersebut, maka itu bisa dibelanjakan di bulan selanjutnya. Lalu bagaimana patokan belanja tiap bulannya? Untuk patokan belanja tiap bulannya, agar teman-teman juga tidak bingung, masuklah ke penganggaran, lalu klik cetak. Pada format cetak RKS, di print out rincian RKS bulanan. Di sini teman-teman bisa pilih periode bulan dari bulan Januari hingga Desember. Itulah bulan berjalan yang sudah direncanakan dan bisa direalisasikan. Itu ya. Jika tidak terrealisasikan, maka bisa direalisasikan pada bulan selanjutnya atau opsi keduanya
itu bisa dilakukan pada pergeseran ataupun perubahan. Itu ya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekaligus ini pertanyaan terakhir pada video penjelasan ini, yaitu bagaimana melakukan tarik tunai tapi saat SPJ pada jenis transaksi tidak masuk saldo tunainya. Penyebabnya ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama, tanggal transaksi SPJ tunai di bawah tanggal tarik tunai. Lalu yang kedua, transaksi pada bulan berjalan melebihi anggaran bulan tersebut. Nah, jelasnya seperti apa? Langsung saja kita praktekkan di arkasnya. Di sini saya coba tarik tunai, ya. Katakan tarik tunainya di tanggal 5 Februari. Lalu nominal penarikannya di sini contohnya 20 juta lah ya. Ini hanya contoh saja teman-teman. Kita klik simpan. Berhasil mencatat tarik tunai dengan nilai 20 juta. Dan nilai tunainya juga tercatat. Kemudian maka saldo non tunai juga berkurang. Ya. Dari dana yang tersedia. Ini telah terpecah non tunai dan tunai. Lalu kita akan input pembelanjaan tunainya. Contoh yang pertama ini saya contohkan yang salahnya. Karena kita transaksinya ya atau sekolah teman-teman transaksinya tunai dan terima kwitansinya itu misalnya di tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari. Lalu pada pilihan jenis transaksi di sini tidak ada saldo tunainya teman-teman. Karena pada tanggal 3 Februari saldonya masih non tunai. Gitu ya. Maka teman-teman tidak bisa melanjutkan pencatatan belanjanya. Lalu seperti apa kita catatnya? Kita catatnya bisa di tanggal yang sama sesuai penarikan atau di tanggal setelah penarikan. Gitu ya. Jika di tanggal sesuai penarikan atau di tanggal setelah penarikan, maka di jenis transaksi ini akan terbaca saldo tunainya. Ya, saldo tunai 20 juta dan saldo non tunainya. Barulah kita bisa lanjut penginputan pembukuan atas belanja tunai. Itu ya, teman-teman. Dan di istilah transaksi tunai, maka tanggal 3 Februari katakan itu tanggal setuju dibayar. Lalu tanggal 5 Februari itu tanggal lunas dibayar. Ya, kita lunas dibayar setelah dilakukan penarikan dari dana BOSP itu tadi. Lalu untuk penyebab yang kedua, jawaban singkatnya kembali lagi perhatikan anggaran yang bisa dibelanjakan. Jika anggaran yang bisa dibelanjakan pada bulan berjalan ya, ini ada di bulan Februari, telah memenuhi semua tercatat, maka adapun saldo tunainya itu tidak bisa dilakukan pencatatan di bulan Februari. Gitu ya. Itu bisa dilakukan kapan? Itu ya pertanyaannya. Bisa dilakukan di bulan berikutnya. Artinya ada saldo tunai di bulan ini atau di bulan Februari dan bisa dilakukan pencatatannya di bulan selanjutnya. Karena seluruh anggaran yang bisa dibelanjakan ini telah tercatat keseluruhan. Nah, itu pun ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, yaitu rencana yang dianggarkan itulah yang bisa dibelanjakan pada bulan tersebut. Sekian dulu teman-teman video diringkas kali ini. Semoga teman-teman kurang puas ya. Karena kalau kurang puas jadi akan memancing kita untuk terus belajar, terutama diri saya dan juga teman-teman sendiri. Itu saja video kali ini, semoga dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.